Anissa 108. Iya benar saya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin, salah satu hikmah dari bulan Ramadan adalah mengapa kita tidak buka padahal tidak ada orang yang tahu kalau kita buka. Kenapa kita tidak minum padahal tidak ada orang yang tahu kalau kita minum. Itu pertanyaan penting karena ini merupakan pendidikan. Rupanya hal yang sangat utama di dalam ketakwaan adalah seseorang dilatih untuk selalu merasa bersama Allah. Dilatih untuk kita ini selalu merasa dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak surat Al-Hadid ayat 4 ya. Salah satu ayat tentang ini adalah Al-Hadid ayat 4. Fadhal Ustaz. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Oh. Silakan. Fadhal. Ada? Dua-duanya saling mempersilahkan, apa saya baca sendiri? Ini dua petugas mempersilahkan salah satu atau sing ini ya. Dua-duanya mengalah hadirin, akibatnya tidak ada yang baca. Fadhal. Al-Hadid ayat 4. Jadi orang itu akan tercegah dari perbuatan maksiat kalau dia merasa dilihat. Contoh, adanya CCTV. CCTV ini adalah takdir Allah. Ada teknologi yang namanya CCTV yang membuat orang menjadi sangat hati-hati karena terekam. Juga adanya jejak digital di Twitter atau medsos atau WA dan sebagainya membuat orang juga tidak berani sembarangan. Karena bukti-bukti di pengadilan itu lewat jejak digital. Benar? Nah ini pun sekarang orang tidak mau sembarang bicara karena terekam. Sayangnya orang baru takut dengan penilaian makhluk. Padahal yang harus kita takuti adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Dan Al-Hadid ayat 4. Ayo, kalau enggak saya bacakan nih. Ustaz bisa pensiun kan? Al-Hadid dari huwallahul ladzi ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dialah Allah bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana.
wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu, ainama kuntum, dimanapun kau berada, wallahu, dan Allah, bima ta'maluna basir, maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Ini seperti sekarang ini. Bagi orang yang yakin kepada Allah, jelas Allah menyaksikan kita. Loh, Allah bersama kita tuh bagaimana? Apakah dia masuk ke dalam tubuh kita? Ilmunya menyelimuti kita, kekuasaannya menyelimuti kita, kebijaksanaan dan kasih sayangnya menyelimuti kita semua. Makanya kita ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dihargai orang lain karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, pikiran kotor, hati busuk, amal yang tidak ikhlas, sholat yang tidak khusyuk. Allah tahu nih. Nah, orang-orang tidak tahu. Tapi banyaknya orang takut aibnya kebuka. Mana yang bahaya? Aib kebuka atau tidak diampuni Allah? Tuh kan gak jawab hadirin. Karena dua-duanya takut. Mana yang lebih bahaya? Bahaya aib kebuka atau bahaya tidak diampuni Allah? Gini hadirin, Allah kan tahu aib kita, Allah tahu aib saya. Benar-benar Allah tahu persis. Lirikan mata, pikiran, isi hati saya, dosa, maksiat, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Allah tahu kualitas sholat saya barusan, tapi saudara tidak tahu. Allah tutupi aib kita. Sehingga istri pun masih sayang kan ke bapak-bapak. Kenapa istri masih menghargai suami? Karena istri tidak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Benar? Benar? Jujur hadirin. Kata ini tidak benar karena saya belum beristri. Nah begitulah hadirin. Jadi kenapa Abdullah Gimnastiar didengar? Ada yang dengar karena yang dengar tidak tahu aib saya Pak. Allah tutupi. Apakah kita ditutupi aib karena jago menutupi aib? Tidak. Tidak ada yang jago. Kita dihormati karena Allah mau saja lagi nutupi. Kalau Allah mau membuka, pasti kebuka. Pasti kebuka. Pasti ada jalannya. Seperti yang ditangkap KPK, polisi dan sebagainya, itu pekerjaan Allah sepenuhnya. KPK itu hanya digerakkan saja oleh Allah untuk ya dapat takdir seseorang. Silakan tanya kepada yang ditangkap KPK dan divonis 20 tahun atau berapa tahun. Tanya gini, Pak, yang dibuka oleh Allah aib itu seluruhnya, sebagian besar, sebagian sedang, atau kecil sekali. Kalau mau jujur pasti mengatakan kecil. Korupsi yang ketahuan segitu, yang terbukti segini, benar? Sedangkan zina, maksiat, lain-lainnya nggak kebongkar tuh di pengadilan. Itu aja udah 20 tahun, ya. Halo? Jadi harusnya gimana tuh yang kebongkar aib tuh? Marah atau syukur? Jawab hadirin. Jangan suka nggak jelas gitu, harus puguh. Kalau mau jawab, jawab dia. Kalau kita kebuka aib, harus marah atau syukur? Kenapa syukur? Karena yang dibukanya dikit. Makanya jangan suka sewot. Saya udah pernah nyobain, tapi bukan aib. Karena sah menurut agama, sah menurut negara, itu bukan aib ya. Iya kan? Cuman diam-diam awalnya, gitu aja hadirin. Itu sudah lalu ya, 12 tahun yang lalu. Jangan suka ngungkit-ngungkit ya. Dengar. Tapi kalau itu perbuatan maksiat dan dibuka, itu syukur. Karena bisa menjadi pembukti bahwa Allah sedikit sekali ngebuka, dan yang sedikit itu pun pengantar tobat. Berapa banyak yang dibuka aibnya, kemudian tersungkur tobat, dan tobat itu membuat dia melesat. Saya mendengar ada yang tertangkap dan dipenjara dan saat ini sudah hafal 17 juz. Gara-gara ditangkap.
Kenapa saudara belum hafal? Karena bukan belum ditangkap, belum menghafal. Yang ditangkap juga banyak nggak hafal-hafal. Ini sungudon terus nih. Nah hadirin sekalian, jadi Allah tahu semuanya. Tidak ada rahasia. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau wa asir, disirkan, rahasiakan kata-katamu. Mau engkau zaharkan begini, Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Jadi nggak bisa bohong. Mungkinkah ada yang jagoan di hadapan Allah? Jawab. Ada yang jago bersiasat? Ada yang jago berstrategi? Ada yang jago bohong? Gak ada. Semuanya nyata dan semau-mau Allah. Kalau mau dibuka mah buka aja. Itu cerita ada anak pacaran. Ternyata melakukannya sudah jauh. Dia WA-an sama pacarnya. Ketiduran. Plek. Ibu datang. Itu WA. Saya lagi apa? Dibalas oleh ibunya, jongkeng dua-duanya. Ketahuan. Suami rahasia-rahasia, nyimpen HP, dicas. Istri tidak pengen lihat. Cas penuh. Hah? Jadi gampang. Allah yang ngatur. Hapus. Ya. Oh. Tayangan-tayangan porno dan sebagainya gampang bagi Allah ngebeberkan. Hati-hati hadirin, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut oleh rekaman di HP. Jangan takut oleh operator, takutlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa tersembunyi. Kalau Allah mau buka, buka saja. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi orang pacaran itu berdua atau lebih dari seorang kan? Kalau orang pacaran, yang laki-laki dikawal minimal 2 malaikat. Yang perempuan juga jadi rame itu. Aduh, kita ngeres pisan, dicatat itu semuanya. Belum lagi Allah Maha menyaksikan. Kalau Allah mau ngebuka, tinggal diinformasikan, digedor pintu, kebuka. Semua informasi yang terbuka, hakikatnya Allah yang ngebuka. Semua yang ketangkep, semua yang terbongkar. Kenapa ya Allah membuka aib? Biasanya itu karena sudah berulang-ulang melakukan maksiatnya. Jadi sudah ditegur oleh ibunya, diingatkan oleh anaknya, dinasehati oleh ustadz, dengar ceramah, dapat kiriman WA. Enggak mempan, dia terus saja berbuat maksiat. Nah, 2 yang akan terjadi. 1, kalau dia ada umur dibuka tuh maksiatnya sehingga ketahuan. Atau kalau udah waktunya mati, dimatikan dalam berbuat maksiat. Makanya kalau saudara dengar ada orang mati berzina, nah itu udah pasti sering tuh. Dapat dipastikan sering lah gitu. Karena udah ditutup, zina lagi. Kenapa ada yang meninggal lagi mabok? Ah, itu udah mabok terus tuh. Kenapa ada yang meninggal kena obat? Ah, itu udah sering makainya. Kenapa ada yang ketangkap korupsi? Udah sering korupsinya. Nah, kalau Allah tutup sampai sekarang banyak yang ditutup. Mana yang lebih baik, yang ketangkep atau yang belum ketangkep? Jangan suka ragu-ragu hadirin. Kalau saudara nggak korupsi mah jawab yang ajeg ya. Nyebut ketangkep, takut saya ketangkep pulang dari sini. Berarti korupsi kan. Menurut saya kalau ada yang ketangkep KPK atau aparat padahal dia salah gitu, harusnya keluarganya ngirim makanan tuh sama KPK. Ya, terima kasih KPK sudah menyelamatkan suami saya. Karena kalau nggak ketangkep dia korupsi terus. Saya jadi makanannya haram. Makasih ya Pak KPK, anak-anak bawa bunga, gitu harusnya. Yang ditangkap juga terima kasih KPK. Saya susah berhenti ya. Habis enak sih ya, dengan begini saya mau berhenti. Saudara terdakwa, vonis semua harta hasil korupsi disita. Alhamdulillah. Itu yang susah Paduka yang mulia.
saya mau tobat. Dulu saya udah bilang ke istri, Bu, saya mau tobat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Pak. Beneran Bu? Bener Pak. Bu ya, karena saya mau tobat asal tahu aja, rumah ini tuh hasil korupsi. Villa hasil korupsi. Itu yang gede-gede semua hasil korupsi. Lah kita kemana Pak? Itu Perumnas yang biasa dulu kita beli yang tipe 28. Hah? Ini Alphard, Mercy ini juga hasil nggak benar Bu. Lalu kita yang mana? Itu bebek C70 yang dulu. Kalau ada nggak Pak tobat yang lebih bijaksana? Harus mau. Nah kalau diambil disita kan bagus itu. Nggak sulit jadinya, benar? Susah Pak ngeluarin uang kalau cinta mah. Kalau dipaksa mah oleh Allah. Makanya ketika disita tuh sujud syukur. Ini mah teori ini. Belum tentu orang mau mengamalkannya ya. Tapi bagi orang yang tahu kita ini diawasi oleh Allah, satu, dia tidak akan pernah gampang berbuat maksiat. Makanya akhwat kalau ada yang ngerayu-rayu, Dek, ada siapa? Ada Allah Mas. Mau bisik-bisik, mau jelas juga sama aja. Repot ngerayu kamu mah. Ya nggak usah ngerayu Mas, jodoh mah nggak usah rayu-rayuan gombal kayak gitu. Baru aja saya istiqoroh, ya Allah, kalau calon suami saya ini orang baik, tampakkan kebaikannya, kalau jelek, tampakkan kejelekannya. Jelas sekarang Mas. Pacaran itu pasti jodoh enggak? Udah pasti jodoh enggak? Dia janji sehidup semati pasti jodoh enggak? Oh, enggak ngepek janji itu. Ya. Kalau Allah takdirkan itu jodoh sahabatmu, pasti berhenti tuh. Nikah sama teman, siapa yang ngeremek hatinya? Salah sendiri, enggak pakai istiqoroh. Kenapa jadi pada tegang begini nih? Ayo hadirin sekalian, Allah Maha tahu, enggak boleh licik-licikan, enggak boleh tipu-tipuan, lempeng aja. Sekarang kita bahas surat An-Nisa 108. Ada? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi orang sekarang rapat rahasia di ruangan gelap gulita, sampai mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Lalu mereka bisik-bisik dengan cara rahasia, sampai tidak kedengaran apa yang dibisikinya. Ini rapat apa namanya? Allah tahu tidak? Tahu tidak? Kira-kira itu para intelijen Israel yang bikin siasat, Allah tahu tak? Tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Pada waktu gerilyawan Palestina terkubur di 25 meter bawah tanah. Satu peleton tuh terkubur, pintu gerbang, pintu terowongannya dibom, tertutup, di sini tertutup. Allah tahu? Tahu. Allah pasti tahu karena semua yang di sana ciptaan Allah. Dihidupkan oleh Allah. Kenapa kau belum meninggal? Ya belum waktunya. Kalau belum waktunya meninggal, mereka kan lapar, haus. Sebelum berangkat dibekelin kurma oleh Allah. Sehingga mereka punya kurma. Cadangan air mereka habiskan berapa puluh hari itu di dalam itu ya. Dibuat aja oleh Allah, ada rembesan di dalam terowongan itu. Dan pada waktunya Allah mengeluarkan, diilhamkan kepada orang-orang untuk mencari, menggali. Begitulah. Kalau belum waktunya meninggal, tidak bisa meninggal. Meninggal itu ada waktunya.
Tidak ada yang membuat kita meninggal kecuali ya cuman faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau udah waktunya baru meninggal. Contoh ya, maaf, Ndud dan Isoh. Ndud ini sahabat saya di Sukabumi. Isoh udah sekarang sudah hampir 40 tahun lumpuh, Pak. Badannya sudah kecil, bengkok begini karena tidak bisa bergerak. Adiknya Ndud sudah 38 tahun lumpuh di sebelahnya. Kedua orang ini diurus oleh ibu bapaknya. Anaknya 3, yang 2 lumpuh. Ibunya meninggal duluan. Tinggal diurus oleh bapaknya. Pergi, pulang duhur, ngebersihin anaknya supaya sholat, kemudian kasih makan, pergi lagi kerja. Suatu saat bapaknya pulang, jatuh. Ini bongkol kakinya patah di sini. Bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, stroke malah. Bawa dari rumah sakit, meninggal. Coba, yang puluhan tahun berbaring, ini 2 ini. Yang meninggal bapak dan ibunya. Terus gimana dong itu mereka berdua? Allah gerakan tetangganya sekarang. Biayanya Allah sampai beritanya ke kita. Kita kumpulkan biaya supaya mereka bisa menggaji orang yang menunggu dan untuk makannya. Allah tanggung jawab dengan apa yang dia takdirkan dan Allah tahu. Lah kenapa dong itu 2 orang hidupnya menderita gitu? Dunia ini sebentar. Kata kita menderita, kalau dibuat hatinya ridho enggak menderita. Boleh jadi penderitaan kita nih kan. Dolar naik stres, Ndut mah enggak stres ya. Pertama enggak tahu dolarnya, yang 2 enggak ngepek. Serius hadirin. Kalau Allah bikin lega hatinya, gimana dibuat lega hati itu? Dengan dibuka hikmah. Saudara tahu yang namanya ahlul afiyah dan ahlul musibah. Di dunia ini kan ada 2 tuh. Kita insya Allah ahlul afiyah, sehat ya kan. Tapi ada yang memang hidupnya ahlul musibah, pahit aja terus. Dari kecil udah punya keterbatasan, jalan susah, nyari kerjaan susah, jodoh nggak ada, susah, mau makan susah, bengkok, sakit. Ini semua ada hitungannya di sisi Allah. Allah bersama mereka, Allah lihat, Allah saksikan, Allah tahu yang di pikirannya, Allah tahu apa yang di hatinya, Allah tahu setiap gerak-geriknya dan dicatat dengan sempurna. Saudara sudah tahu ahlul musibah seperti apa di akhirat nanti? Kalau meninggal tuh seperti teman-teman yang sudah menderita, itu bisa habis tuh dosanya, Pak. Enggak kayak kita. Buat nebus dosa tuh harus tobat betulan. Mereka dengan kepahitannya aja bisa rontok dosa. Di akhirat yang saya dengar, Pak, hisabnya udah berat, itu kedudukan ahlul musibah tuh di akhirat tuh bisa membuat ahlul afiyah iri. Sampai ada yang mengatakan, duh kalau tahu sorganya orang yang pahit kayak gini, saya mau hidup ke dunia dan diiris-iris. Saking tahu bahwa kepahitan itu kalau dijalani dengan ridho ngangkat derajat. Gitu hadirin, jadi kalau orang yang pahit-pahit itu tidak identik dengan dirugikan selamanya. Allah Maha tahu segala-galanya. Jadi nggak ada rahasia lah, bagi Allah tidak ada rahasia. Intel mau, sekarang tahu nggak Intel yang lagi ngintelin saya? Coba acungkan tangan. Tuh saya nggak boleh ngaku, ya udah nggak usah ya. Itu Intel soleh hadirin. Coba siapa Intel, saya nggak boleh ngaku, jangan Pak, jangan dah. Jadi rahasia tetap. Persis seperti yang di sebelahnya kentut, tenang aja Bu, nggak ada yang dengar, beres hadirin. Lanjut. Udah habis belum waktunya nih? Masya Allah. Jadi begitulah hadirin. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Kenapa sih ini lambat amat jawabnya? Pernah tidak? Pernahkah kita sendirian? Sebetulnya lagu itu harus agak dirubah tuh. Sendiri, aku sendiri lagi. Kurang iman. Dan aslinya bersamamu, gitu hadirin. Makanya para waliullah mah di penjara yang paling terkucil juga tidak pernah kesepian.
Kenapa? Tidak ada malaikat nemenin di penjara. Tidak ada Allah yang maha melihat. Itulah sebabnya katanya yang menjaga tahanan di Guantanamo aneh. Orang-orang ini tuh katanya tenang weh. Karena merasa tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi kepada yang belum menikah, jangan merasa sendiri ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang memohon kepadaku. Makanya sahabat sekalian, jangan pernah merasa sendiri. Kalau mau berbuat maksiat, sing yakin Allah lagi baca WA kita. Aduh. Bisa nggak ditutup begini supaya nggak kebaca oleh Allah? Ya Allah jangan baca dong, ini pribadi. Ayo, hapus. Hah? Apa nih? Hapus, maksiat hapus. Apalagi kalau meninggal suka nggak sempat ngedelete ya kan? Serius. Ada yang kelihatannya soleh pas meninggal anaknya kan beres-beres kamar. Allah si ibu begitulah. Ternyata banyak DVD error di sana. Kan gak sempat disembunyiin. Keburu meninggal. Ya. Kenapa jadi pada tegang begini? Saya bisa lihat dari wajah saudara nih. Lagi melacak apa yang harus dihapus. Sama. Yang kedua hikmahnya adalah kita akan jadi orang yang ikhlas dalam beramal kalau cukup dengan penglihatan Allah. Dahlah, orang tahu orang tidak tahu sama aja kok Allah pasti tahu. Gimana saya sudah berbuat orang tidak berterima kasih, ya nggak apa-apa, nggak harus kok. Diterima kasihin orang yang harus tuh kita berusaha diterima amal kita. Saya udah berjuang di kantor saya tapi saya tidak dihargai, ya nggak apa-apa. Yang menjamin kita kan bukan kantor, Allah. Gaji saya nggak naik-naik, orang yang nggak punya gaji aja pada sehat, ya nggak? Saudara gaji penyakitan. Kalau jaminan dari gaji, banyak yang sudah mati dari dulu juga karena gajinya dikit. Bahkan ada yang tidak punya gaji, tapi udah kurang syukur. Pernah ada yang jemput, bapak-bapak supir cerita gini, doakan saya. Kenapa Pak? Saya ini udah lama jadi honorer nggak diangkat-angkat. Emang kenapa? Gajinya honorer berapa? Emang berapa Pak? 500.000 Mana cukup 500.000? Saya lihat badannya tuh gede Pak. Kan di belakang saya duduk 500.000 segede gini. Gimana 5 juta ya? Bapak punya keluarga, itu dia. Sedih aja si bapak tuh. Gimana emang keluarga? Anakku 3 Terus gimana anak-anak? Masih hidup? Ya hidup dong Makan. Alhamdulillah makan cuma gitulah. Makanya juga ala kadarnya. Anak-anak sekolah tidak. Ini dia masalahnya Anak sekolah biayanya, ongkosnya, jajannya. Jadi gimana anak-anak udah dikeluarin atau masih sekolah? Masih. Hidup masih, makan masih. Bapak tinggal di mana? Itu dia yang bikin saya pening. Uring-uringan aja terus Pak sambil nyetir tuh. Kontrakan 2 bulan lagi habis, dari mana duitnya Aduh pusing saya ini. Jadi Bapak tinggal di mana? Di kontrakan masih? Masih. Makan masih, hidup masih, sekolah masih. 500.000 tuh Pak. Allah kan ngegerakin rezeki itu gampang Pak. Pak tolong anterin ini ke sana. Anterin sok 100. Ya. Itu tuh beli anak, kemarin istri saya beli sepatu buat anak-anak. Ternyata kekecilan. Sepatu cocok buat anaknya. Jeleng sepatu 400.000. Ya. Itu gak dihitung. Yang gitu-gitu gak dihitung. Maunya itu aja ngitung yang menderita.
Itu dicatat tuh tiap omongan oleh Allah. Ya, syukurilah hadirin. Allah mendengar setiap ucapan. Ayo, sing ikhlas melakukan apapun ya. Walaupun gak ada yang lihat, Allah pasti lihat. Pasti itu. Ada orang, gak ada orang, Allah ada tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Jawab, ada balasannya. Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang ketukar? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang meleset? Mungkinkah ada yang menghalang-halangi apa yang Allah tetapkan untuk kita? Gak bisa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pasti ada balasannya. Fokus saja hadirin apa yang Allah suka. Jadi kita harus cuek ke orang? Enggak ada yang nyuruh cuek. Kita harus fokus dengan penilaian Allah. Kalau fokus dengan penilaian orang, bungkus nanti yang kita bangun. Kalau fokus dengan penilaian Allah, hati dan amal yang kita lakukan. Gitu. Itu saja kajian tauhidnya. Acungkan tangan yang punya Facebook. Yang punya akun Facebook, tenang aja hadirin. Tidak akan acungkan tangan yang like Aagim. Ya bagus. Ya. Yang lain punya apa? IG, Cung yang follow IG AA. Alhamdulillah. Twitter, Cung. Oh, Instagram, udah. Telegram, udah follow nggak? Bapak segala di follow. Ada yang bicara itu kan bikinan orang kafir. Kata siapa? Semua teknologi itu bikinan Allah. Mereka mah cuma jalan aja dijadikan sesuatu. Mereka mah jadi jalan, makanya kita doain supaya Mas Mark Zuckerberg itu dapat hidayah, betul? Lah mereka cuma ciptaan Allah. Saya mah leluasa sekali pakai peralatan itu, karena saya tahu itu ciptaan Allah dan hak Allah untuk digunakan sebaik-baiknya. Nih, sound system ini enak tidak? Halo. Enak tidak? Yang ciptakan sound system Allah, idenya lewat mereka. Yang paling berhak atas sound system terbaik, rumah Allah. Makanya jangan ragu-ragu. Kalau kita nggak mau menggunakan bikinan orang non-Islam, gimana kita ke Mekah? Berenang? Atau hiu yang senengnya? Saya bisa pakai daun nih hadirin. Ini made in Cina nih. Ini juga made in siapa nih kacamata saya nih? Sorban. Ini kain juga gimana nanti saya masa pakai daun ke sana sini. Bentar, sudah jangan ngebayangin. Saya tahu yang ngebayangin, Allah tahu ini hati ya. Istighfar tuh. Hadirin sekalian, saya ketang penyakitnya dari saya nih yang nyebarin virusnya. Udah, pokoknya manfaatkan. Makanya tahun ini kita lihat betapa teknologi itu sudah menyita generasi milenial ini, ya. TikTok kemarin tuh itu menunjukkan betapa jarang yang memikirkan keras dampak teknologi untuk anak-anak kita, betul? Kami sedang berpikir keras nih gimana anak-anak ini bisa terselamatkan di zaman ini. Makanya kalau terlalu sibuk dengan masalah pilpres antara kampret dengan kecebong, ini kecebong, ini kampret, ini kecepret. Tahu kecepret? Itu yang bala dua-duanya kecepret. Udah sekarang tidak boleh lagi ngomong kayak gitu ya. Janji
Gak boleh, itu dilarang dalam Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 11. Dilarang panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Hadirin, sangat berharap teman-teman mau bergabung dalam relawan Isra ya. Islam penebar rahmat kepada seisi alam. Islam rahmatan lil alamin al-anbiya 105 107. Coba Mas. Beda 2 ayat bahaya nih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin. Berarti seisi alam yang harus mendapat rahmat. Ya, bukan hanya manusia yang Islam, bukan yang beriman. Udah tahu kan iman Islam? Belum. Udah tahu lelaki Islam? Gampang. Lihat lelaki Islam, lihat Jumatan. Ingin lihat kualitas lelaki beriman? Lihat sholat subuh berjamaah di masjid. Ingin lihat lelaki solehah? Lihat sholatnya di rumah terus. Sederhana ya. Jadi kalau nanti suaminya di rumah terus, ya ajak pakai mukena aja Mas. Tinggal daerah janggotnya dibuka dikit. Gak boleh ngomongin gitu ah. Udah. Hadirin sekalian, tadi saya lagi ngomong apa ya? Hah? Relawan Isra. Relawan ini syaratnya cuma 2. 1, jadi bukti indahnya Islam. Dan yang kedua, menyebarkan. Bukti dan sebar. Ada yang minat tidak begitu? Tidak ada ikatan apa-apa. Kecuali belajar supaya dia jadi bukti. Kenapa kita nyebar kalau nggak jadi bukti dulu? Nggak ada apa-apanya. Kabura maqtan indallah, amat besar kemurkaan di sisi Allah yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Bukankah kita jadi bukti cukup? Tidak cukup. Nabi Muhammad juga menyebarkan. Bahkan ini hadirin ada perkembangan baru. Kami ini dengan teman-teman bertekad terus mempromosikan, menyebarkan orang supaya ikut follow. Teman-teman kan jarang sekali mengajak. Baru kali ini mungkin dengar. Kenapa? Maksiat aja diiklanin. Maksiat aja, coba dukun-dukun itu. Anda belum dapatkan jodoh, datanglah kepada saya. Saya juga belum. Ya dasar dukun lepus. Ya kan, pengasihan, pakai susu, pakai apa, itu ngiklan itu. Sekarang produk-produk juga ngiklan. Kenapa kebenaran tidak berani ngiklan? Saya tidak nyari follower, tapi saya ingin lebih banyak orang yang dengar. Beda itu, ya. Nah mudah-mudahan saudara yang dengar ini, jangan membiasakan hanya lihat saja, tapi like and share. Begitu. Like and share. Like, share. Aktif. Alhamdulillah, sesudah rada agresif ini, ada promosinya, sampaikan dan minta, sudah ada kenaikan, hampir 120.000 dalam 1 minggu follower. Sok ngumpulin orang 120.000 di sini gimana kan? Paling tinggi Istiqlal tuh kalau sampai luar-luar 20 ribuan, 25.000. Nggak bisa ngumpulin orang, tapi dengan takdir Allah ada medsos, bisa. Ini ada salah satu video 3 juta tuh yang dengar. Gimana ngumpulin 3 jutaan? Dengan ini sekarang takdirnya kita harus masuk ke rumah-rumah, betul? Makanya jangan pasif. Ayo gunakan semua teknologi. Ikut pakai yang benar-benar. Tidak usah like punya saya aja. Banyak ulama lain juga yang ini dan share itu. Ya share. Ajak ketemu. Ayo ikut. Udah belum? Coba lihat saya daftarin. Begitu. Mudah-mudahan ke depan yang lebih membahana itu adalah yang positif-positif. Kemarin ceramah di Istiqlal yang datang mungkin sekitar 12-13 ribuan ya sampai lantai 2 itu. Kemudian menceritakan tentang Al-Hujurat ayat 12 ini supaya berhenti panggil memanggil. Terus dibantu oleh detik.com ya berapa juta itu yang bisa membaca itu. Itu teknologi. Saya langsung berterima kasih tadi ke Mbak Iin ya. Memang adabnya begitu Mbak, terima kasih sudah ikut menyebarkan. Alhamdulillah hari ini ulang tahun ke-20 nih berdetik.com. Itu sayang itu teknologi nggak dimanfaatkan, benar?
Ayo bangkit sahabat-sahabat sekalian, jangan suka pasif ya. Ahli maksiat aja aktif sekali menyebarkan kemaksiatannya. Orang-orang yang buruk perangnya juga aktif mempromosikan keburukannya, betul? Kenapa? Kalau kita ingin baik dan menyebarkan kebaikan jadi tidak ngemodal. Ayo jangan ragu-ragu ya. Kenapa jadi semangat begini? Ya begitulah hadirin sekalian. Isi aja lah inilah ya begitu. Ya ada pertanyaan silakan. Jadi saya berharap kalau saudara tertarik, ada juga yang nanya, Ari Ate gimana? Kemarin TGB begitu, kemarin di Istiqlal. TGB itu sahabat saya sudah lama, udah datang ke Darut Tauhid, saya diundang ke sana, udah sering tukar pikiran. 3 bulan itu direncanakan untuk Istiqlal. Nah, beberapa hari sebelum acara, beliau membuat sebuah pernyataan yang saya belum dengar langsung. Atau bagaimana saya memutuskan silaturahim sebelum saya tabayun. Kalaupun beliau memang mengambil keputusan begitu, ya itu kan hak tiap orang, benar? Halo? Sudah dengar belum pernyataan press release-nya nih? Udah? Ya diingat-ingat cepat. Gitu. Mana lagi saya press release-nya? Press. Ya begitulah hadirin. Jadi kalau saudara nih dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpolitik itu bagian penting di dalam kehidupan bernegara dan Islam tidak memisahkan politik dari agama. Bahkan aktivitas politik bisa jadi ibadah sepanjang dilakukan dengan niat dan cara-cara yang benar. Oleh karena itu, dalam berpolitik jangan sampai merusak akidah, jangan sampai merusak akhlakul karimah, dan jangan sampai merusak ukhuwah Islamiyah kita bersama, juga ukhuwah wataniyah. Kita memiliki hak memilih sesuai dengan keyakinan dan pertimbangan kita, dan orang lain pun memiliki hak yang sama dengan pertimbangan masing-masing. Saya rasa kita harus mampu menghargai hak orang lain sebagaimana kita pun ingin agar orang lain menghargai hak kita. Saya pribadi tidak berani menilai kualitas keislaman seseorang dan keimanan seseorang hanya karena perbedaan ijtihad politik pilihannya. Saya pun tidak mau berburuk sangka, apalagi bersikap bermusuhan dan memutuskan silaturahim kepada saudara seiman hanya karena berbeda pilihan. Semoga Allah membimbing kita agar bisa semakin matang dan bijak di dalam berpolitik ini. Tuh, gimana? Kenapa diam? Saya tidak mau Indonesia ini menjadi babak belur, ribut terus ya, sedang anak-anak gak ada yang ngurus, semua berkaitan dengan politik. Ada ulama yang ahli politik, gak ada masalah sama sekali. Ada juga yang begini, tapi izinkan saya di sini. Dalilnya apa? Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara dan damaikanlah di antara saudaramu. Itu saudara ikhwah itu berarti seperti saudara kandung. Ini saudara kandung punya pendapat ini punya pendapat ini kalau bertikai harus ada satu pihak lain, yaitu pihak yang senang mendamaikan. Sah, ya sah kan ada yang harus punya keberpihakan dong. Kalau orang tidak punya keberpihakan, diragukan syahadatnya. Ada yang ngomong gitu. Dia umurnya 20 tahun, sedang saya dakwah udah 30 tahun. Jadi sebelum dia lahir saya udah dakwah duluan. Tapi ya nggak apa-apalah, bisa dia. Sama deh, saya juga berpihak. Berpihak ingin akidah kuat dari umat, berpihak ingin akhlak umat tetap terpelihara, kemuliaan, dan berpihak agar ukhuwah umat jangan sampai rusak gara-gara perpolitikan. Saya berpihak ke sana. Saudara boleh tidak setuju, boleh tidak sependapat, dan tidak apa-apa. Tapi saya juga punya hak untuk berpendapat. Jelas? Begitulah hadirin. Tidak boleh marah-marah. Hadirin sekalian, sudah jam 1 tuh kantor nggak ada yang ngurus. Pulang sana ya.
Oh, ada yang mau syahadat? Sebentar ya, kita jadi saksi syahadat dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Franz Racing, mana Franz? Oh, apa kabar Pak Franz? Oh iya, dari mana? Maaf Pak Franz, saya agak di atas ya, boleh salam. Maaf ya Pak. Pak Franz, apa kabar? Baik. Oh, boleh cerita sedikit kenapa Pak Franz mau bersyahadat sekarang? Oh, saya udah agak lama sih, kira-kira 2 bulan kali ya. 2 bulan. Iya, dalam mimpi saya tuh Mimpi? iya, dalam sebuah mimpi tuh sepertinya saya tuh di keliling saya tuh orang-orang Muslim semua, Bapak. Sekelilingnya orang Muslim semua. Saya kan dari Kristen nih. Bapak Kristen Iya. sebelumnya, iya. Terus saya mimpi lagi itu seperti ini, ada yang nuntun saya begitu, Bapak. Yang nuntun. Situ gitu, iya. Tapi orangnya orang perempuan. Oh, perempuan ya. Iya. Ada nggak di sini ya? Jangan dicari Pak. Terus Tapi ya istri saya itu orang Islam ya. Oh, istrinya Islam. Iya. Istri Bapak Islam. Iya, Mbak. Bapak belum Islam. Iya. Ayo atau cepetan sekarang Pak, udah nggak bisa diperpanjang ya. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, baik Pak. Alhamdulillah hidayah ya, nanti memang harus ada aturan lagi sesudah ini. Tapi bagus kalau Bapak bisa syahadat sekarang ya. Ikuti ya Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh, menjadi suami yang soleh, ayah yang soleh, menjadi hamba yang bisa istiqomah di jalanmu. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin. Alhamdulillah ya Pak. Masya Allah. Selamat Pak. Sekarang sudah jadi saudara ya. Masya Allah. Hadirin, kita akan segera akhiri perjumpaan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah. Wahai Allah yang Maha menatap, wahai yang Maha mendengar, wahai yang Maha dekat, berkahi majelis ini. Ya Allah, ampuni kami, ampuni seburuk apapun perilaku kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Rabb sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, hapuskan senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja dan berulang-ulang kami lakukan. Kuatkan iman kami ya Allah. Berikan kekuatan agar kami bisa menjauhi maksiat, bisa menjauhi dosa. Jangan biarkan duniawi ini memperbudak hidup kami. Titipkan dunia yang bisa membuat kami dekat denganmu ya Allah, yang membuat hidup ini maslahat bagi hamba-hambamu. Ya Allah, jangan biarkan kami diperbudak nafsu, diperbudak syahwat, diperbudak amarah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Berikan kesempatan kami membalas kebaikan ibu bapak. Ampuni keduanya ya Allah. Berkahi sisa usianya
Jadikan husnul khatimah, muliakan dunia akhiratnya. Ya Allah, berkahi guru-guru kami, para ulama, persatukan para ulama ya Allah. Jadikan jalan hidayah taufik bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, balas dengan sempurna orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti selama ini. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menzalimi kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami pendamping penguat iman kami. Pernikahan penuh berkah, rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh, hafizah. Lindungi keluarga dan keturunan kami dari kedurhakaan dan kehinaan. Ya Rabb, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Rabb. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan. Berikan pendamping terbaik yang menantikan jodohnya ya Allah. Berikan pekerjaan yang halal barokah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Doa yang Engkau ijabah. Nikmatnya istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Kita jumpa di Facebook setiap jam 5 pagi kalau mau live ya, yang Abdullah Gimnastiar. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi pulang nanti bersedekahlah, semoga sebagai syukur atas ilmu yang didapat. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas sedekah di luar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada jamaah sekalian.